Matematika. Apa sih yang kalian pikirin kalau misalnya dengar kata matematika? Pusing, sin kostan, susah, atau aljabar? Atau kalau kita dengar matematika, kita harus lari. Jangan kemana-mana, karena matematika yang kita bahas kali ini bakalan seru banget. Jadi, tonton sampai akhir ya. Matematika yang kita tahu selalu berhubungan dengan angka dan berhitung. Angka yang kita pakai saat ini ada 10 digit, yaitu 0, 1, 2, hingga 9. Gak ada alasan pasti kenapa sih kita cuma pakai 10 digit aja. Tapi hal tersebut mungkin disebabkan karena kita punya 10 jari. Kadang-kadang kita juga pakai dua angka aja, yaitu angka 0 dan 1, yang disebut sebagai bilangan biner. 2000 tahun yang lalu, ahli matematika bernama Euclid menerbitkan 13 buku yang dikenal sebagai Elemen, yang menjadi buku teks paling berpengaruh sepanjang masa. Salah satu yang paling penting dari buku ini adalah algoritma Euclid, yang penggunaannya mirip dengan cara kita mencari faktor persekutuan terbesar. Salah satu penerapan algoritma saat ini adalah kriptografi. Simpelnya, kriptografi merupakan cara untuk melindungi informasi dengan kode khusus. Kriptografi lah yang melindungi kata sandi kita, nomor kartu kredit, dan semua jenis informasi rahasia di online. Maju ke beberapa ratus tahun kemudian, banyak ditemukan teori matematika lainnya. Contohnya adalah Phi, yang sebenarnya merupakan desimal tak berujung, sehingga tidak ada angka yang tepat untuk Phi. Namun, untuk pendekatan nilai Phi, kita menggunakan 3,14 atau 22/7. Pada abad ke-17, seorang fisikawan bernama Newton, penemu teori gravitasi, menemukan teori lain yang sangat luar biasa. Teori tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung yang dapat digunakan untuk teori-teori miliknya. Bahkan, perhitungan yang dulu dianggap tidak mungkin untuk dihitung. Ilmu tersebut bernama kalkulus. Kalkulus mencakup integral, turunan, limit, dan deret hingga. Kalkulus ini sangat bermanfaat di kehidupan kita. Contohnya, di bidang kedokteran untuk menghitung volume sel kanker. Kemudian, di bidang fisika untuk menghitung momen inersia. Di bidang kimia untuk menghitung tingkat difusi. Dan di ilmu ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan. Tahun 1736, Leonhard Euler menemukan teori bernama teori graf. Graf merupakan himpunan benda-benda yang disebut simpul dilambangkan dengan titik yang dihubungkan dengan sisi atau busur. Graf dapat direpresentasikan dengan bagaimana kita semua terhubung melalui sosial media. Penggabungan fungsi graf dan algoritma menghasilkan karya spektakuler yang saat ini dipakai oleh semua orang. Sebuah mesin pencarian terbesar di dunia, yaitu Google. Tahun 1822, Joseph Fourier melakukan penelitian tentang gelombang panas. Saat penelitian, dia menemukan fungsi rumit yang saat dipecah dapat menjadi fungsi trigonometri sederhana. Trigonometri ini ilmu yang sangat bermanfaat karena dengan trigono kita dapat menghitung jarak bulan ke bumi, juga menghitung jari-jari bumi, dan jarak antara dua tempat di bumi. Bahkan, kita dapat menghitung ukuran benda-benda di luar angkasa. Tahun 1906, ditemukan teori bernama Markov chains atau rantai Markov, yang merupakan model statistik yang mampu menggambarkan kemungkinan atau probabilitas kejadian dengan hanya bergantung pada kejadian sebelumnya. Markov chains ini berlaku dalam ilmu fisika, yaitu pada termodinamika, juga pada sistem pengenalan suara modern dalam situs pencarian di Google. Tahun 1928, John Von menemukan teori bernama game theory, yang didefinisikan sebagai analisis umum mengenai strategi interaksi. Teori ini berfokus untuk penurunan strategi optimal agar dapat mengambil keputusan secara rasional dan dapat membaca strategi lawan. Game teori ini diaplikasikan dengan sangat baik di bidang ekonomi, contohnya pada saat pelelangan, dan di ilmu komputer,
Misalnya di penyimpanan online seperti Clouds atau Google Drive, di mana game teori dapat memodelkan biaya penyedia penyimpanan dan penggunanya seminimal mungkin dengan faktor lain semaksimal mungkin. Dan seluruh ilmu matematika yang kita punya hingga hari ini telah banyak sekali pemanfaatannya di kehidupan kita, terutama di bidang teknologi. Di masa depan, dengan penghitungan yang tepat, pasti akan lebih banyak sesuatu yang rasanya sangat luar biasa. Seperti mobil terbang, kota modern dengan segala kecanggihannya, atau bahkan dengan kalkulus, kita tidak hanya mampu mengukur ukuran benda luar angkasa, tapi juga mampu pergi ke sana seperti liburan keluar kota. Atau, hal yang lebih mustahil lagi, pindah ke Mars. Walaupun masih banyak lagi pembahasan matematika yang lain, aku akan mengakhiri video ini di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.